Oke, selamat datang di podcast Lighthouse Menara Tirza ya, bersama dengan saya Jonathan Rasubala yang hari ini kita akan membahas seputar pendidikan di Sekolah Kristen Menara Tirza. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu orang yang tentunya menjadi bagian yang penting di Sekolah Kristen Menara Tirza sebagai Research and Development. Ada Miss Sylvie. Halo, how are you, Miss? Hello, good. Thank you for inviting me. It's really nice to see you in here. Dan kita bakal bahas tentang pendidikan yang tentunya yang ada di Sekolah Kristen Menara Tirza. Nah, ini Miss Sylvie kita langsung aja karena ternyata banyak orang tua mungkin dan para guru ya sudah pernah dengar tentang the 7 habits of the highly effective people dari Stephen Covey. Nah, kali ini topiknya kita mau bahas yang versi anak-anaknya. Yes. Apa sih versi anak-anaknya? Oh, kita mau bahas 7 habits of happy kids. 7 habits of happy kids. Kira-kira apa sih itu, Miss? Bisa dijelaskan sedikit nggak sih? Apa sih 7 habits of happy kids? Kita yang biasa tahu kan yang highly effective people, right? Yeah, it's true. Dan sebenarnya itu kan aplikasi untuk anak ya. Kalau kita ngomong 7 habits of happy kids, nah kenapa kita mulainya dari 7 habits of happy kids? Karena kita memulainya dari Menara Tirza itu dari level kindergarten. Oke. Dan salah satu kurikulum inilah yang bisa membantu kita membentuk karakter anak-anak sejak usia dini. Oke, benar. Jadi ini lebih menyentuh kepada attitude, the characteristic. Habits. Alright, it's really nice. Ini sangat menarik banget 7 habits of happy kids ini, dan ada 7 bagian ya. Yes, betul. Yang tentunya ini menjadi bagian yang dipelajari oleh setiap anak dan tentunya ini bisa jadi habit yang biasa dilakukan setiap hari di Sekolah Menara Tirza. Yes. Kita bakal coba bahas satu-satu ini, Miss Sylvie. Sangat menarik. The first habit is talking about the be proactive atau menjadi proaktif. Yes. Apa sih arti proaktif buat anak-anak di sini? Proaktif ya, be proaktif itu sebenarnya sama dengan I am in charge of me, gitu ya. Jadi lebih cenderung ke pembentukan diri dulu pada awalnya ya. Dari sini kita contohnya ya kita take responsibility ya. Jadi kita tidak menyalahkan orang-orang lain ataupun kita memiliki positive attitude. Oke. Ya, jadi apa yang kamu choose itu ya, itu adalah responsibility-nya kamu. Dan gitu loh. Nah, contohnya seperti di sini ya. Ini mungkin kita boleh kasih sedikit gambaran di sini ya. Nah, di sini itu kita membuat satu poster di sekolah untuk level kindergarten ya. Di sini setiap habit itu kita ada 5 core values. Alright. Nah, contohnya di habit 1 be proactive. Apa sih be proactive itu? Contohnya I am a responsible person. Saya bertanggung jawab gitu ya. Dan juga kedua I take initiative. Bagaimana seorang anak itu dilatih untuk bisa memberikan inisiatif ya, misalnya dilihat dari lingkungannya, di sekolahnya, ataupun di rumah gitu loh. Nah, terus yang ketiga, I choose my actions, attitude, and mood. Nah, jadi bagaimana anak menanggapi kondisi dan bagaimana dia menentukan mood-nya dia. Contohnya kalau dia marah, cara marah yang seperti apa, gitu ya. Nah, terus yang seterusnya adalah I do not blame others for my fault. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari diri kita sendiri, kita nggak ngelempar ke orang lain gitu loh kan. Nah, terus yang terakhir adalah I do good things even when no one is around. Nah, ini luar biasa ya. Jadi anak-anak tuh dilatih. Jadi nggak harus ada orang tuanya, guru-gurunya, baru mereka melakukan hal yang baik biar dipuji gitu ya. Enggak ya. Jadi kita melatih anak dari step paling dini supaya hal-hal kecil tuh mereka bisa belajar. Wow. Bagaimana bertanggung jawab itu yang lebih utamakan di habit 1 be proactive. Lebih ke pembentukan diri dulu gitu loh. Oke, dan ini udah dilakukan sejak kindergarten ya. Yes. Contoh yang paling kecil apa sih, Miss, yang diterapkan pada saat di kindergarten? Contohnya ya di kindergarten nih anak mungkin dia membawa tas dari rumah nih ke sekolah. Nah, begitu dia datang, mereka juga harus sudah bisa merapikan tasnya di rak-rak yang sudah tersedia dengan namanya gitu loh. Ini automatically ya mereka melakukan hal tersebut. Jadi awalnya kan guru mengarahkan dulu ya bagaimana anak diarahkan untuk bisa menaruh tas yang benar gitu ya. Dan sepatunya juga ketika mereka melepaskan sepatu ditaruh di rak dengan rapi. Jadi hal simple sebenarnya yang kita mulai. Bener, ini hal simple tapi ternyata punya efek yang cukup besar buat anak. Betul. Luar biasa. Nah, yang kedua ini ada begin with the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Betul. Kira-kira bagaimana anak diajak untuk bisa punya visi sejak dini? Betul. Nah, ini kan kita bikin ya with the end in mind tuh I have a plan gitu. Jadi anak itu
dia mempunyai satu rencana gitu loh. Hal yang simpel ya, mungkin saya bisa jelasin tuh. Contohnya hari ini anaknya mau jadi kelas leader gitu ya. Nah, tentunya sebagai kelas leader kan harus datang lebih awal misalnya. Jadi anak sudah mempunyai rencana, oke, besok saya adalah kelas leader nih. Apa sih yang harus saya lakukan supaya saya bisa datang lebih awal? Mungkin saya harus tidurnya lebih awal, ataupun minta orang tuanya, mami bangunin saya ya lebih awal ya, karena saya harus siap-siap supaya lebih cepat ke sekolah misalnya. Itu planning yang sederhana, tapi itu melatih anak untuk mendidik dirinya sendiri bisa lebih responsibel juga gitu loh ya, dan juga mempunyai rencana ke depan gitu. Wow, jadi dibikin goal settingnya ya. Jadi mereka belajar manajerial tentang diri mereka sendiri. Dari hal-hal simpel dulu. Wow, luar biasa. Ini berarti untuk anak-anaknya diajarin bagaimana mereka punya kemampuan manajerial dari sejak dini. Untuk berpikir ya, untuk merencanakan juga gitu. Jadi mulai dari simple step to go to the big step. That's right. So they know what they want to achieve. Exactly. Wow, ini seru banget nih. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di sini ada put first thing first, atau kita mendahulukan yang utama. Ini mirip dengan manajemen waktu, Kamis? Iya, dia mirip-mirip gitu ya. Karena apa? Anak kan melihat ya, apa sih yang menjadi prioritasnya gitu loh. Biasanya kalau di kelas atau di rumah kan cenderung anak mau bermain dulu gitu ya. Mungkin ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan, tapi mereka milihnya udahlah ntar aja. Nah, in the end last minute gitu ya. Nah, tapi kalau anak dilatih dari sejak awal, sekarang coba lihat nih, ini A dan B. Ya kan, mana sih yang lebih penting dilakukan dulu gitu loh. Nah, kalau mereka contohnya mengerjakan tugas dulu. Nah, kalau tugas itu selesai, berarti timing untuk playing-nya mungkin akan lebih panjang gitu ya. Tapi kalau mereka milihnya main dulu nih, ternyata untuk tugasnya udah telat, udah malam atau udah apa gitu ya. Jadi selalu rush in the last minute gitu loh. Jadi ini buat anak lebih disiplin sebenarnya. Ya, jadi juga mengatur waktunya sendiri dan juga bisa melihat apa sih yang menjadi prioritas. What is more important? Gitu loh. Kenapa sih Miss prioritas itu jadi penting kalau diajarin sama anak-anak zaman sekarang? Kalau enggak kan ntar nggak tahu kemana arahnya gitu ya. Kadang-kadang kita juga ya, mungkin kita banyak hal yang perlu dilakukan ya dengan waktu yang singkat misalnya. Tapi kalau kita nggak terbiasa dengan priority, kadang-kadang kita ngelakuin hal yang mungkin dinilai belum penting dulu, tapi sudah kita ngelakuin gitu loh. Ujung-ujungnya yang mungkin prioritas, jadi waktunya kurang untuk kita ngelakuin gitu loh. Tapi kalau dari hal-hal simpel dulu, kita coba latih anak untuk lihat sih apa sih yang lebih important gitu loh. Nah, jadi anak kedepannya mungkin akan belajar untuk melihat, ini lebih important loh mami, ini lebih important loh bicara gitu loh ya. So they have an option ya sebenarnya. Yes, exactly. Dan they have to make their own decision. Wow, it's really nice. Jadi mereka tahu kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, karena mereka sudah tahu nih prioritas yang paling penting dari apa yang mereka mau lakukan setiap harinya. Betul. Dan setelah put first thing first di habit ketiga, ini ada habit yang keempat yang sangat menarik juga ini ya. Dan ini adalah think win-win. Pikirkan menang sama menang. There is no lose and win, but win-win. Apa sih pengertian dari think win-win ini? Ya, ini mungkin kata yang umum ya, think win-win ya. Everybody always want to win, right? Tapi kalau di sini kita lebih melihat ke balancingnya, gitu ya. Nah, anak kan biasanya contohnya kadang-kadang berebutan mau bermain ataupun mereka mau lebih duluan, gitu ya. Tapi kalau dengan konsep think win-win, jadi anak juga dilatih ya untuk melihat bagaimana sih mencari solusi yang paling baik untuk kedua belah pihak, gitu loh. Anda senang, saya juga senang gitu loh. Jadi konsepnya lebih ke how to find the best solution for everybody. Gitu loh. Apakah ini juga ada hubungan dengan kolaborasi? Bisa juga gitu loh. Jadi ketika contohnya nih mungkin di kelas ataupun pas kita lagi bermain anak-anak di mainan yang sama. Saya juga mau main, kamu juga mau main gitu ya. Tapi kan sudah anak itu yang duluan misalnya. Kalau datang berebut kan jadi nggak bagus ya. Artinya mungkin anak itu bisa, kamu bermain 5 menit dulu deh, habis itu saya 5 menit gitu loh ya. Nah, ataupun sekali itu kita mainnya bareng-bareng
gitu loh. Jadi anak dilatih ya, bagaimana sih mencari solusi yang fair gitu loh. Betul, jadi persaingannya lebih sehat ya, terhadap anak-anak istilahnya dalam lingkup belajarnya mereka. Pada saat mereka mau achieve sesuatu mereka belajar bagaimana memikirkan win-win solution untuk ke depan apa yang mereka mau achieve. Wah, ini keren banget nih yang habit keempat. Tapi ini menjadi salah satu kekuatan jika anak-anak akhirnya paham tentang think win-win di habit keempat ini, dan ini menjadi habit yang baik buat mereka. Nah, ini mungkin adalah bicara tentang empati nih kalau habit kelima. This is about the seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Ini juga mungkin common terjadi di orang dewasa Karena kita suka apa ya? Nggak mau mendengar dulu ya. Kita mungkin punya pemikiran masing-masing, tapi kita cenderung nggak mau mendengar gitu loh ya. Nah, makanya di sini kenapa ditekankan listen before you talk. Artinya kita coba mendengarkan dulu ide-ide dari teman-teman ataupun dari orang tua, dari guru, ataupun apa ya, misalnya dimanapun kita berada ya, nanti kita coba mendengar dulu sebelum kita menjudgment. Betul. Gitu ya. Jadi ini bangun empati anak sejak dini. Nah, contohnya di sini, listen carefully when others speak. Jadi kita harus juga memberikan toleransi juga ya. Kita mendengarkan, kita juga tidak memberikan judgment yang tidak bagus gitu ya. Ada juga don't interrupt. Right? See, try to understand their feelings and idea before you sharing your own. Artinya kita juga bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat. Ini seperti waktu dulu saya pernah dengar kisah bahwa ada yang bilang kita dari kecil itu diajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik. Dari kita kecil kan kita senang banget orang tua punya anak dan anaknya berbicara dengan bagus, tidak terjadi delay speech dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita lupa dari kecil kita tidak pernah diajarkan bagaimana mendengar dengan baik. Sehingga sekarang kan kita kadang-kadang lebih cepat berbicara dibandingkan mengerti akan apa yang orang lain lagi ceritakan kepada kita gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup sangat signifikan untuk anak-anak pahami ya, bagaimana mereka bisa menumbuhkan empati mereka dengan cara mendengar terlebih dahulu. Wow, it's really nice. Nah, for the number 6, the habit 6, about synergize. Synergize, Synergize about bekerja sama. Bagaimana hal ini bisa diterapkan nih di anak-anak? Sinergi itu kan memang satu hal yang harus di-combining ya. Jadi together is better gitu ya. Nah, di sini kita mengajarkan anak-anak untuk bagaimana bekerja sama. Ya, jadi mungkin dalam small group ataupun di dalam pairs gitu ya. Nah, kadang-kadang hal seperti ini kan harus dilatih dan diterapkan juga. Jadi bagaimana anak memvalue teamwork itu to create a better solution. Wow. Kadang-kadang kan kalau kerja sendiri mungkin ada hal yang mungkin lambat ya. Tapi kalau kita bisa kerjakan di dalam grup, ya otomatis bisa membantu di dalam prosesnya itu, gitu loh, ya kan? Jadi bisa contohnya mungkin ada proyek di kelas yang perlu dilakukan secara tim, daripada dilakukan secara individu, gitu loh ya. Nah, jadi anak juga dilatih untuk mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya, gitu loh. Ya, benar banget. Jadi ini kan sebenarnya juga sama seperti yang kita lagi kerjakan saat-saat ini di pendidikan. Kita belajar tentang learning best the project, right? Jadi anak-anak lebih dikedepankan untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka lebih paham ya, Miss. Jadi ini ada project-project yang akhirnya dikerjakan gitu ya. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar belajar melihat gurunya, tapi ternyata ada pelajaran-pelajaran yang tentunya melibatkan murid untuk belajar bersama. Jadi lebih active learning gitu ya. That's right, correct. Nah, this is the last habit. Sometimes people will confuse about the word karena di habit 7 ini bilang sharpen the soul, right? Asam gergaji, what is the meaning of sharpen the soul? Lebih cenderung ke term ya. Iya, unik banget ini. Iya itu. Jadi sharpen the soul itu lebih cenderung bagaimana kita taking care of ourselves. Jadi lebih balik lagi ke kita ya. Semua hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan tentunya akan balik lagi ke kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan juga, dan juga untuk how do we take care of ourselves. Wow. Ya di sini kenapa seven habit di sini kita bisa melingkan dengan biblical juga ya, bagaimana anak memvalue dirinya sendiri.
sebagai ciptaan Tuhan gitu ya. Itu balik lagi bagaimana how they appreciate themselves. Jadi dan kita juga harus di-sharpen, artinya kita harus juga melatih diri kita, membentuk kita menjadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi jangan cuma berhenti di sini aja gitu loh. Bagaimana kita mengasah diri kita menjadi better and better gitu. Betul. Jadi ini lebih tentang menjaga keseimbangan hidup, fisik, emosi, pikiran dan spiritual berarti ya. Jadi anak-anak diajak untuk mereka bisa istirahat cukup, olahraga yang benar, belajar hal-hal yang baru, bahkan mengingatkan mereka untuk tetap punya konektivitas dengan Tuhan. Ya benar, firman Tuhan kan belajar awal dari permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi kita mengajar dan mengajak anak-anak bisa menajamkan dirinya dari segi spiritual. Betul. Jadi secara one package learning gitu loh. Betul, jadi ini 7 Habits benar-benar mencakup ya, dari mana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, bagi mereka paham tentang diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran tiap-tiap hari. Ini luar biasa banget nih. Nah, bagaimana sih Sekolah Menara Tirza sendiri menerapkan 7 Habits ini ke siswa? Udah mulai dari mana ini, Miss Sylvie? Karena kan Menara memang sudah merupakan sekolah karakter ya, dan itu juga satu sisi merupakan hal yang baik yang bisa kita upgrading gitu loh. Nah, jadi dengan kehadirannya 7 Habits ini, itu juga menjadi adding value ya buat sekolah kita, bagaimana kita melatih anak kita jadi secara karakter, secara habit, jadi secara keseluruhan dan membentuk dari usia dini sampai mereka high school nanti. Gitu. Betul, jadi memang kita lagi mengintegrasikan 7 Habits di dalam kegiatan pembelajaran seharian ya. Jadi seperti guru memberi contoh nyata, bukan hanya teori. Dan tentu anak-anak juga punya kesempatan project ya, practical project, class duty, ada kegiatan house system dan lain kelas ini dan lain sebagainya. Ini meningkatkan habit setiap anak untuk bisa memiliki kemampuan sosial yang baik gitu ya. Bahkan kita juga ada morning devotion dan menyisipkan nilai-nilai 7 Habits ini untuk menjadi gaya hidup ya. Jadi ini bukan sekedar teori aja berarti 7 Habits ini. Iya, kan namanya juga habits ya. Betul. Itu kan harus dilakukan setiap hari dan continuous gitu loh. Jadi bukan cuma one stop learning habis itu kelar gitu. Enggak. Betul. Ya. Jadi harus terus menerus diingatin, terus menerus dilatih. Jadi supaya anak kedepannya mereka lebih mandiri gitu loh. Nah, makanya di sekolah kita udah mulai dengan namanya class leader. Jadi setiap hari itu anaknya tuh berbeda-beda. Jadi setiap anak tuh dilatih karena bagi saya, bagi sekolah ya, setiap anak punya potential untuk menjadi leader gitu ya. Tapi harus kita mulai dari hal-hal kecil dulu gitu loh. Mungkin dari kelas leader, bagaimana dia membantu guru, menertibkan kelas, misalnya anak-anak ketika berbaris gitu ya. Jadi simple thing dulu gitu. Jadi leadership mereka udah diasah dari sejak dini juga. Jadi kita udah mulai dengan kelas leader sekarang. Jadi anak ada timnya, ada tim kelas leader. Jadi mereka udah tahu tuh hari ini saya adalah kelas leader nih. Bagaimana attitude saya? Apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang leader gitu loh. Betul banget. Jadi ini juga udah diaplikasikan untuk anak-anak dari kindergarten sampai high school. Jadi di every morning in devotion kita juga menyisipkan 7 Habits ini dan tentu juga dijadikan sebuah panduan untuk mereka mengerjakan tiap-tiap hari. Dan juga boleh di sini ya. Kita contohnya seperti ini ya. Ini kan ada dikaitkan dengan biblical juga ya. Jadi ada anak juga diajarkan dari sisi connecting Bible verse-nya apa. Contohnya ini kan, let us not become tired of doing good. Ini kan kembali lagi kepada habit yang I do good even when no one is around gitu kan. Yes, wow, it's really nice. Jadi kesimpulannya 7 Habits of Happy Kids ternyata bukan hanya untuk prestasi akademik saja, tapi ini membentuk karakter sejak dini berarti ya, Miss ya? Yes. Itu pembentukan untuk long life lah sebenarnya sih. Wow, it's really great for our discussion in this morning ya. Seneng banget, tujuannya pasti untuk membangun anak-anak bisa bahagia, mandiri dan menjadi pribadi yang peduli dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif. Dan juga ini merupakan hal yang harus kita kerjasama dengan orang tua juga, karena kan nggak mungkin ya di sekolah kita bisa memaksimalkan. Jadi peran orang tua, guru dan juga anak-anak itu sangat harus bersinergi supaya pembelajaran menjadi lebih maksimal. Betul. Jadi 7 Habits bukan cuma untuk anak aja, buat parents juga. Semua orang. Semua ya.
Apalagi untuk anak-anak bisa mempelajari dan menjadi bagian dari kehidupan mereka tiap hari di 7 Habits of Happy Kids. Oke, terima kasih banyak Miss Sylvie atas sharing dan inspiratifnya hari ini ya. Semoga semua orang tua dan para pendengar kita hari ini, baik orang tua maupun guru, bisa mulai menanamkan juga 7 Habits di rumah dan di sekolah, dan bisa menjadi kegiatan yang positif, di mana anak-anak bisa membangun habit mereka lebih baik di hari demi hari. Oke, thank you Miss Sylvie. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa lagi di Lighthouse Menara Tirza berikutnya. Sampai jumpa.